Seperti apa nih, A? Ya alhamdulillah tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan hewan-hewan kurban terbaik versi saya. Dan dari tahun ke tahun itu kan harus ada peningkatan gitu. Jadi kalau alhamdulillah sih dari dulu, dari sejak muda itu udah membiasakan untuk terus bisa memaksakan diri untuk berkurban. Nah di beberapa tahun yang lalu, ketika 4 tahun yang lalu kalau nggak salah dengan sapi gue grandong yang hitam kelam itu, nah gue tuh menemukan hakikat arti dari sebuah pengorbanan alias proses kurban di Idul Adha gitu. Jadi pas saat itu kan gara-garanya gue tuh masuk banget ke karakter si sapinya, ngurusin walaupun saat itu cuma 2 hari, 3 hari gitu. Pas lagi penyembelihan tuh wah sedih banget. Seminggu gue galau gitu. Jadi itu sampai gue tuh menghubungi dokter animal communicator yang bisa komunikasi dengan hewan, kan itu ada ilmunya juga. Dia tuh gimana sih? Gue bilang si grandong. Oh ya dia tuh mengabdi banget, bla bla bla. Sampai sedih, sampai nangis gitu, segitunya. Akhirnya gue ketagihan setiap tahun gue tuh berusaha untuk mendapatkan hewan kurban terbaik dan melibatkan perasaan di dalam pengurusannya. Jadi habis grandong tuh kalau nggak salah siapa ya, Isan Geni ya. Habis itu tahun lalu Wariso sama Golden. Nah tahun ini gue alhamdulillah menemukan beberapa ekor lainnya. Ada Condrosimo, kemudian ada Janoko, ada lagi Bomber, Niki. Nah untuk itu tuh kan gue tuh dari tahun-tahun sebelumnya juga mempersiapkan kandangnya saja udah spesial. Jadi tahu gue itu nganggapnya tuh ini partner akhirat. Jadi gue tuh mempersiapkan kandangnya tuh spesial, makanannya, pengurusannya dan lain-lainnya tuh. Kan gue di sini banyak banget hewan peliharaan. Tapi untuk hewan kurban itu dapat spesial lagi penanganannya. Nah untuk tahun ini gue sampai bikin kandang khusus buat mereka. Bikinnya tuh 4 tempat makan. Pas udah jadi 4 gue bilang gini, kayaknya 7 bisa nih mah, gue bilang gitu kan. Ucapnya aja. Akhirnya ya udah 4. Tiba-tiba manajer gue, kurban juga titip di sini. Kemudian teman kerja gue ada juga eksekutif produser gue. Gue titip hewan gue dong di pendopo, boleh. Nah hari ini tiba-tiba gue kan pinjem buat penyembelihannya tuh ada apa? Kandang jepit. Jadi yang gede mah kan biasa pakai tali. Nah kalau yang agak sedang itu gue pakai kandang jepit. Pas dia nganterin sini, dia juga nganterin, ini mau nggak sapi Madura buat dikurbanin juga. Ya udah deh, ayo. Akhirnya hari ini total 7. Jadi pas sama dokter hewan gue gini, jadian juga Pak 7. Iya ya, pada gue asal ngomong tuh jadi insya Allah ada 7 sapi dewasa, kemudian ada 2 sapi mini, jadi ada 9 sapi di sini tuh. Dan tapi tidak semuanya dikurbankan karena ada 1 ekor buat tahun depan, insya Allah 2 ekor lainnya itu mau untuk dipelihara karena emang betina juga jenis kelaminnya. Jadi yang dikurbankan itu totalnya sih ada 6, 2 punya teman-teman sama manajer juga, yang lainnya ada yang buat keluarga besar gue, istri dan anak-anak, kan bisa buat 7 jiwa kan ya. Kemudian juga gue persembahkan juga ada beberapa karyawan juga atas nama kandung mereka sama kakak-kakak kandung gue juga gitu. Dan itu akan semuanya dilakukan di bawah pendopo ini. Nanti dilakukannya insya Allah hari kedua, karena hari pertama gue di Bandung, hari kedua di sini. Nah itu rombongan dari Bandung sampai 1 bis lebih untuk pengurusan hewan kurbannya tersebut. Jadi alhamdulillah kalau kata orang harus ada peningkatan ya, dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor tiap tahun tuh. Kalau gue pribadi harus memaksakan diri sih gitu untuk meningkatkan kualitas nilai badan kita gitu. Bakalan galau lagi nggak sih? Ini kan bakalan galau itu pasti, tapi untuk tahun ini bedanya mungkin kalau kemarin itu satu tahun lalu 2 gitu. Gue masih bisa membagi hati. Nah yang ini tuh kan banyak, ada 4 ekor yang udah lama di sini, ada 1 ekor Condrosimo tuh 6 bulan bahkan di sini juga. Jadi gue pribadi nggak terlalu memasukkan hatinya tuh nggak kayak yang sebelumnya. Tapi gue ngasih kesempatan sama kiper gue itu pengurus hewan itu. Jadi 1 sapi, 1 kiper, jadi kayak 1 suster gitu. Itu dipilih juga sama gue. Mereka yang beneran ini banget, belum apa-apa juga udah nangis mereka. Gue juga, nah rencananya ntar kan kalau gue tuh suka ada sesi ngobrol sama hewan kurbannya kan. Ntar malam tuh gue mau ada ngobrol sama semua hewan kurban gue. Nah ntar malam tuh biasanya tuh udah mulai galau tuh biasanya gue dari mulai ntar malam sampai hari udah galau gitu.
Dan kayak makannya kemarin gitu kan, katanya sayurannya Oh ya. kiloan. Oh itu jadi satu kan sapinya itu rata-rata 1 ton up rata-rata ya. Jadi kalau ngasih makan hewan itu harus 10% dari berat badannya. Berarti kalau ada yang contoh semua itu kan 1,2 ton. Satu hari aja 120 kilo satu hari satu ekor. Yang ya nyediain rumput nih, kiper gue sama dokter hewan gue pada kebingungan, rumput udah mulai habis karena rebutan sama para penjual hewan kurban di sekitar sini juga. Jadi kan kita tuh tiap hari tuh beli rumput, nggak ngarit gratis karena nggak ada lahannya, beli comborannya dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kan kita bikin mukbang bareng semuanya. Jadi selalu itu tiap tahun itu kita memanjakan mereka, ngasih makanan-makanan yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah makan, kayak buah-buahan, kan bisa juga. Jadi sampai satu tempat gede berempat tuh mereka, malah pertama kali malah mereka kayak ngobrol gitu, kayak cium-ciuman gitu. Ini ngapain sih, bukannya makan. Jadi pengalaman pertama buat mereka juga bisa berinteraksi gitu. Dan hari ini juga kan tadi sengaja dibikinin klip gitu. Nah itu kayak tahun lalu, jadi buat kenang-kenangan ke mereka juga, buat penghargaan kepada peternaknya juga, dan juga memberikan semangat untuk para peternak juga. Dan tahun ini juga kalau orang kan biasanya sapi-sapi impor gitu, gue juga kan pakai sapi impor juga. Nah sekarang tuh ada 2 jenis sapi asli Indonesia, sapi Bali dan sapi Madura. Itu juga ternyata salah satu sapi dengan kualitas daging terbaik juga, karena perbandingan daging dengan tulangnya tuh dan lemaknya tuh, daging itu banyak banget untuk ukuran sapi Madura dan juga sapi Bali. Jadi walaupun belum terlalu populer, kalau orang tuh kan ini musim wah apa gitu, itu bagus, tapi buat para peternak Indonesia juga harus tetap semangat. Itu maksudnya. Jadi kenapa gue dikontenin itu supaya memberikan semangat kepada semuanya, para peternak, juga semangat pada semua orang untuk ikut berkurban. Dan kalau sore nih, kalau jam 4 sore di sini anak-anak penuh banget jumpa fans. Itu dari tahun lalu, itu tiap jam 4 sore itu mereka tuh udah ngumpul, gerbang dibuka, mereka tertib, cuma sapi tunjukin, wah mereka tepuk tangan, terus dikelilingin, mereka boleh ngelus. Ada beberapa bahkan bisa ikut mandiin itu. Dan sapi-sapi itu juga kayak udah happy jadi gitu. Kadang-kadang mereka nyata gitu, wah pada tepuk tangan gitu. Anak-anak pada sampai tak tahu nama-nama sapinya gitu. Dan nanti pas hariannya juga pasti penuh juga. Jadi ini udah seminggu lebih tiap hari jumpa fans kita, bagiin stiker sapinya, ya happy lah. Dan mereka ternyata dari sejak dini mereka tuh ikutan happy, dan juga mereka punya cita-cita untuk bisa berkurban juga, kata mereka. Kan gue nanya-nanya, gimana mau kurban juga, mau sapi. Bahkan ada beberapa para peternak yang gue kunjungi, mereka tuh happy banget karena kalau dulu tuh kan sapi 1 ton tuh sapi presiden lah zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh semua orang bisa kok sapi 1 ton api itu gitu. Dan para peternak happy, yang berkurbannya juga semangat untuk memberikan yang terbaik. Bahkan katanya ya teman-teman kita yang tadi baru dapat informasi, ada yang nonis aja ikutan berkurban banyak sekarang ya seru lah. Insya Allah, masa nonis aja itu, apalagi yang muslimnya harus lebih semangat lagi. Intinya lagi adalah semangat berkurban itu jangan sampai kalau berkali-kali dia ngomong, lu ngerokok tiap hari bisa nyisihin uang, nyicil motor bisa, HP masih bagus tetap nyicil lagi yang baru gitu. Yang itu yuk kita coba yuk, karena gue pernah ketemu anak kecil juga nabung sehari 10.000 dan setahun dia bisa ngumpulin 3 juta dia kumpulin sama 7 orang teman-temannya, 21 juta kali 7 kali 21, beli sapi mereka SD kelas 4 kelas 5 gitu. Jadi kan wih hebat banget ya gitu. Jadi maksudnya semangat untuk beribadah itu memang harus dipaksakan sih gitu. Ada lebaran bilang kalau sebelum berkurban tuh selalu ditekui sama sapi, itu bagaimana? Ya jadi gini, hewan itu kan makhluk itu berkomunikasi. Gue tuh sampai beneran ngedatangin dokter ahli komunikasi dengan hewan gitu. Dan kalau kata dokternya juga, ya gak usah jadi dokter, gak usah menjadi ahli animal komunikator untuk bisa berkomunikasi. Intinya gini, kayak kita deh sama orang yang kita cintai, tanpa ngomong, kita cuma lihat-lihatan, pandang-pandangan, kita udah tahu kok gue tuh sayang sama lo. Terus kita ya gitu gak mau kehilangan lo tanpa ngomong. Nah jadi bahasa itu tidak hanya bahasa verbal saja. Nah gue tuh selalu melakukan itu. Jangankan untuk hewan kurban, hewan-hewan semuanya juga gue selalu datang, assalamualaikum, gue ajak ngobrol. Semua pecinta hewan pasti gitu. Dan ada komunikasi kayak
Ya jawabnya nggak sampai itu waalaikumsalam ya, kecuali burung beo gue ya, maksudnya jawabnya tuh ya dengan matanya, lenguhannya, kalau sampai gerak geriknya ya gitu, tiba-tiba netes mata, netes air mata itu tuh sangat sering. Nah itu di talk yang gue lakukan tuh harus dijelasin, karena dulu yang si Grandong yang gue cerita, si dokternya bilang iya si Grandong tuh katanya sangat cinta, mengabdi, tapi sampai akhir hidupnya dia bingung, lu cinta gue kenapa lu misahin gue tuh sama lu tuh mau selamanya juga, ayo gue disuruh apa juga mau gitu, sampai nangis tuh saat itu, maksudnya pas gitunya ya. Jadi semenjak itu kan kalau itu tuh harus ada hak mereka kenapa dikurbankan, ada hak tahu mereka. Jadi bukan hanya kurban saja, bisa ketika mau menyembeli untuk kita makan aja, maaf ya kamu gitu kita makan. Dan satu-satunya itu dia ngomong, saudara-saudara kamu itu diciptakan itu memang untuk jadi hewan ternak, untuk bisa disantap, dimanfaatkan oleh manusia. Tapi ketika diputuskan dan dipilih untuk dimuliakan menjadi hewan kurban, kamu tuh jadi ada nilai lebih. Itu tuh percaya nggak percaya, dia tuh yang ada ekspresinya gitu, yang gitu. Abis itu biasanya makan terus, dan gue ngomongin udah cukup, dagingnya udah banyak. Dia tuh jadi ada keinginan memberikan lebih, karena dia tahu ini untuk kebaikan dan lain-lain, dan itu nyata. Bahkan ada gue siangnya ngasih tahu tentang hikmah kurban itu, sorenya gue undang dokter udah sepuh, dokter Janti. Beliau itu non muslim dan nggak tahu tentang hikmah itu. Terus dia komunikasi, terus dia bilang gini, dia bahagia dimuliakan. Jadi kalimat yang gue ngomong di siang persis disampaikan sama si sapi ke dokternya. Sampai kameramen gue ikut nangis. Jadi sampai kata dokternya kan nanya, beneran kamu siap? Dok udah gak usah ikut campur, kata sapi, kata pisang gini gitu. Saya ini dimuliakan, saya bahagia. Dia ngomong gitu. Dan tahun lalu si Wariso tuh galak banget ke gue doang, yang dia yang tunduk. Kok ke kiper gue tuh dia tuh ngajak main, tunduk gitu, bahaya banget. Kok ke gue dia nunduk, nah, kok kenapa gini? Terus kata, dia respect sama lu, dia tahu katanya gue yang memiliki tanda kutip dia pas mau dikurbankan tahun lalu persis. Biasanya dia kalau dikeluarkan tuh semangat, dia kita pikir gini, kayak tahu hari itu hari yang ditunggu gitu istilahnya. Dia diem ya, terus dia bilang, ya nggak apa-apa, yuk kita mandi dulu, nikmatin mataharinya. Dia senyum gitu, nggak berontak, gak sama sekali. Itu semua orang foto dia diem aja senyum. Ketika itu kan gue selalu ngomong, kamu jangan berontak biar nggak sakit, pandang aku ada di samping kamu. Itu ngomong dong. Pas gitu dia tuh mandang gitu, kayak pas Grandong yang masuk ke bagi sekarang, pandang mata dia ngeliatin mata gue gitu. Terus dari ini panik, terus tiba-tiba kosong gitu. Gue ngomong aja nangis karena buat gue hewan kurban itu bukan sekedar beli, transfer, datang, foto, lihat, bagi. Iya itu benar, tapi ketika ada rasa di dalamnya tuh nih, sorry ya, gue rindu sama hewan kurban gue. Jadi gue nggak ngerti, kita ketemu lagi ya, so kamu aku nanti ya, selalu ngomong gitu. Jadi gue tuh selalu meluk dia. Dan kalau malam-malam tuh selalu datang ke kandangnya, ngobrol, bentar lagi ya, malam takbiran selalu dari kandang, ngobrol, besok ya, sampai ketemu lagi nanti ya, seperti itu. Gue ngomong gitu, dan dia tuh selalu kadang-kadang ada yang ngasih tangan, kayak ngasih, terus ada yang gelendotan. Dan itu biasanya ajaib, semua kelakuan sapinya tuh di hari-hari akhir detik-detik itu memberikan signal perpisahan. Makanya gue kalau ngomongin sapi-sapi itu aduh udah. Nah tahun ini kayaknya sih yang akan nangis bombay bukan gue doang, para kiper gue tuh kemarin ngobrol sama dokternya udah nangis. Udah nangis mulu mereka. Makanya kayak tadi dibikinin video itu tuh kenangan buat mereka juga, mereka happy. Dan gue nanya ke mereka, ada bedanya nggak lu pelihara hewan biasa dengan hewan kurban? Kata mereka beda banget, karena ketika bersama-sama kita tuh kan ada perasaan ingin bersama mereka selamanya. Orang kita cinta itu seperti itu. Tapi mereka tuh sekarang tuh mengurus hewannya sepenuh cinta, sepenuh hati, tapi ada batas waktu. Kayak mau ketemu dengan orang yang maksudnya mau dieksekusi mati misal gitu. Nah itu tuh jadi ada batasan, lu tanggal segini akan berpisah. Itu katanya galau banget. Jadi kalau tadi tanya galau kan gue galaunya berjamaah. Ini sih. Dan mereka tuh bisa, kan kita kulitnya bisa, gue suka jadiin karpet,
karpetnya datang aja mereka nangis, bukan lagi ngelus-ngelus, sebegitu cintanya. Dan itu adalah bedanya kita berkurban, hanya berkurban dengan melibatkan rasa, karena dia merasa ini tuh hakikatnya seperti Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, anak yang dinanti, karena ketaatan harus pisah. Nah itu tuh mengorbankan yang sesuatu yang disayang, itu tuh yang itu yang berat. Dan kalau ada godaan, nggak sayang dikorbanin, sapinya bagus banget loh, sapinya nurut banget loh, gede banget, tahun depan aja gitu, selalu ada setiap tahun. Dan gue itu menurut gue itu godaan. Udah. Apa sih sebenarnya kayak namanya juga anak-anak juga yang ikut sama-sama? Ya, ada melibatkan anak-anak gue juga untuk ikut memberikan nama. Karena jadi gini, pas ketika gue mencari hewan kurban, gue melibatkan istri, orang tua, mertua, anak-anak gue untuk ikut memilih. Yang gue bikin terharu ketika gue nelfon Jalu pilih yang mana nih, yang sapi Bali atau yang ini nih, atau yang yang si Niki atau si Bomber. Terus Jalu jawaban itu yang mahal aja ya. Kok yang mahal? Kalau gue nanya, Jalu mau sepeda mana? Yang mahal aja. Itu mah biasa anak-anak jawab gitu ya. Dan anak-anak gue tuh biasa kalau tanya gitu, terserah ayah, gimana ayah. Tapi kalau untuk hewan kurban, yang mahal aja ya. Kenapa yang mahal? Dia nanya gitu. Ya kan kalau yang mahal biasanya kualitasnya lebih bagus, kan ini buat ibadah ya, harus yang terbaik. Langsung gue, kok anak gue bisa menyimpulkan itu, karena mungkin dia melihat gue melakukan yang hal tersebut. Ya endingnya gue beli dua-duanya gitu, karena gue nggak bisa memilih ya itu. Jadi alhamdulillah anak gue sudah tahu esensi dari melakukan yang terbaik untuk hal ibadah seperti itu. Tapi untuk Jakinya sendiri masih belum ngerti ya, Kak, atau mungkin Jaki udah mulai mengerti juga. Dan justru kalau dari itu ke cinta tuh Jaki lebih ini lagi, dari mereka tuh didasarkan ikut ngasih makan, ikut mandiin, ikut ngasih ngajak jalan-jalan. Dan biasanya nanti ketika penyembelihan mereka ikutan nangis juga, karena mereka ada rasa juga sama si hewan kurbannya seperti itu. Nah itu kalau boleh tahu dari 4 yang hari yang kurban itu total biaya yang dikeluarkan berapa? Gak ada kata biaya untuk ibadah. Gitu, jangankan lu nanya harga.